Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bidukhuli syahrul ramadhan syahrul mubarak alladzi unzilat fihil malaikatu warruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita bertanya pada diri kita, sudah berapa kali kita menjumpai Ramadan? Maka jawabnya adalah, seberapa banyak usia kita sekarang, sebanyak itu pula kita berjumpa dengan Ramadan. Mulai di usia berapa kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Maka masing-masing kita punya jawabannya. Semakin sering seorang muslim bertemu Ramadan, semakin sering seorang muslim melaksanakan ibadah Ramadan, ditempa dengan pengalaman ibadah Ramadan, maka seharusnya kondisi keimanannya akan semakin mantap, ibadahnya akan semakin tekun, dan akhlaknya akan semakin baik. Ibarat dalam sebuah turnamen olahraga, setiap muslim yang akan memasuki gelanggang, tahapan pertandingan harus diikuti, tantangan berat harus dihadapi, namun ada trofi yang disediakan bagi pemenang, yakni la'allakum tattaqun. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berarti setiap kita, jika sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan, seharusnya iman kita lebih mantap, ibadah kita lebih tekun, dan akhlak kita lebih baik, serta menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setelah Ramadan ini berlalu, tidak ada perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik, iman kita biasa-biasa saja, ibadah kita tidak ada peningkatan, akhlak kita tidak semakin baik, itu berarti puasa kita belum sukses. Ada yang salah dengan puasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah cukup seseorang yang berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Jawabnya tidak cukup. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan, ada 3 tingkatan orang dalam berpuasa, yakni shaumul umum atau awam, shaumul khusus, dan shaumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga, dan setiap muslim berusaha mencapai tingkatan yang tertinggi. Tingkatan pertama, puasanya orang awam atau orang kebanyakan. Puasa orang awam adalah puasanya seseorang yang hanya sekedar menahan untuk tidak makan dan tidak minum, serta menjaga kemaluannya dari godaan syahwat. Tingkatan puasa seperti ini menurut Imam Al-Ghazali termasuk tingkatan puasa yang paling rendah. Kenapa? Karena ia puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari saat berpuasa. Tapi dia tidak bisa menjaga anggota badannya dari melakukan perbuatan maksiat. Mulutnya tetap berkata kotor, matanya tetap memandang hal-hal yang diharamkan, telinganya tetap dipergunakan mendengarkan kata-kata yang tercela, kaki dan tangannya dipergunakan untuk maksiat, bahkan hatinya kotor, penuh hasad, dengki, dan dendam. Model puasa yang seperti inilah yang dikatakan Nabi dalam satu hadisnya riwayat Imam Ahmad.
Kamin sa'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Tingkatan kedua, puasanya orang khusus, yaitu puasanya seseorang yang dalam berpuasa dia tidak hanya sekedar sanggup menahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya, tapi juga dia mampu menahan pendengarannya, pandangan matanya, dan ucapannya, serta gerakan tangan dan kakinya, juga menahan hati dari segala macam perbuatan dosa. Puasanya orang yang berada pada tingkatan kedua ini disebut puasanya para solihin, orang-orang yang soleh. Dan menurut Imam Al-Ghazali, seseorang yang akan mencapai kesempurnaan puasa pada tingkatan kedua ini, di samping dia mampu untuk menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri, tapi juga mampu menahan pandangannya dari segala pandangan yang tercela, menahan lidahnya dari perkataan yang sia-sia, menjaga telinganya dari mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, mencegah anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan diliputi rasa khauf dan raja, rasa takut dan penuh harap. Takut jika puasanya sia-sia dan penuh harap ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan ketiga, puasa khususul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang di samping menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, ia mampu menjaga anggota tubuh dari melakukan perbuatan salah dan dosa, tapi juga mampu menjaga hati dari segala keinginan dunia yang hina, serta mencegah diri dari memikirkan segala sesuatu kecuali memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa khususul khusus ini adalah puasanya para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Jika kita bertanya, berada pada tingkatan mana puasa kita? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Namun jika kita bertanya, ingin berada pada tingkatan mana puasa kita? Jawabnya, tidak mungkin kita berada pada tingkatan puasanya para nabi, siddiqin, dan muqarrabin, karena kita manusia biasa yang masih selalu memikirkan urusan dunia. Tapi juga kita tidak ingin berada pada tingkatan puasanya orang-orang awam yang mengakibatkan puasa kita sia-sia. Tentu kita berharap puasa kita berada pada tingkatan puasanya orang-orang khusus, yaitu masuk dalam golongan puasanya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.